Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Iya. juga. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita Alhamdulillah. semua. Oke, berjumpa lagi dengan kami di sini di podcast Solid SMP Negeri 9 Muara Tewe. Nah, hari ini kita menarik sekali ya pembahasannya teman-teman ya, karena kita hari ini kedatangan nih bapak-bapak polisi yang keren juga ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, supaya kita lebih mengenal dengan narasumber kita hari ini, lebih kenal dengan bapak-bapak yang ada di hadapan Ibu nih dengan Pak Rizky. Nah, langsung saja silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri dengan teman-teman kita. Ya, terima kasih. Saya Ibda Tudino sebagai Panit Binmas di Polsek Tewe Tengah. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan serta kegiatan pada hari ini di SMPN 9 Muara Tewe. Iya. Jadi maksud kedatangan kami ke sini yang pertama, alhamdulillah kita bisa melaksanakan silaturahmi sekaligus tatap muka kepada siswa-siswi yang baru masuk di SMPN 9 Muara Tewe ini. Besar harapan kami nantinya bahwa siswa-siswi yang telah melakukan kegiatan pemberian materi dari kami nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kita harapkan pertama anak-anak tidak takut polisi. Yang pertama, jadi kita berusaha supaya anak-anak tidak takut polisi dan anak-anak menjadi sahabat polisi. Dengan adanya kehadiran kita polisi, kita harapkan polisi menjadi sahabat anak. Dan kita juga berusaha agar proses belajar mengajar di sekolahan juga bisa berjalan lancar dan nantinya juga tidak akan ada masalah-masalah yang berarti dalam proses belajar mengajar tersebut. Salah satunya adalah kekerasan-kekerasan yang selama ini kita sudah sering melihat di media sosial mungkin. Nah, dengan cara kita memberikan materi pada saat ini itu adalah salah satunya kita memberi pembelajaran dan pencegahan supaya kedepannya nanti anak-anak tidak terikut dalam kegiatan tersebut, mungkin nanti yang membuli atau yang seperti nanti menjelek-jelekan atau mengintimidasi temannya. Benar. Nah, dengan harapan besar kami dari Polsek sebagai pembina Kamtibmas khususnya berharap supaya anak-anak kedepannya ini nanti setelah mendapatkan materi dari kami bisa mengerti dan paham bahwa mereka yang berbuat itu nanti pertama akan merugikan diri sendiri dan yang kedua bisa merugikan orang lain mungkin teman-temannya dan juga bisa mengurangi rasa baik di alma mater di mana mereka sekolah. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua mereka. Dan saya titip pesan juga nanti kepada orang tua juga Dewan Guru untuk bisa selalu mendampingi, mengawasi anak-anak kita. Karena anak-anak kita baru masuk, masih labil, dan masih perlu bimbingan, pendampingan, dan arahan dari kita. Mungkin itu dulu, terima kasih. Iya, baik, terima kasih sekali Pak. Jadi memang harus ada kerjasama juga Ya, ya Pak, betul. antara pihak sekolah, orang tua, dan juga pihak kepolisian juga ya Pak yang Ya. akan membantu itu. Kalau dari Bapak silahkan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Saya berdinas di Polsek Tewe Tengah di bagian lalu lintas. Yang mana di lalu lintas itu banyak sering saya perhatikan anak-anak sekolah yang tidak menggunakan helm atau berboncengan lebih dari satu. Itu sangat rawan bagi pelajar, apalagi mereka masih menuntut ilmu di sekolah dan masih di bawah umur. Benar sekali. Dan kami harapkan dari pihak sekolah nanti menyampaikan ke orang tuanya agar lebih baik diantar ke sekolah. Kalaupun nanti orang tuanya tidak bisa mengantar, mungkin pakai alternatif lain, mungkin diantar sama keluarga atau kakaknya. Ojek ya Pak. Pokoknya orang yang lebih dewasa seperti itu Pak, Iya. yang sudah memiliki izin untuk mengemudi seperti itu Pak. Iya. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Terima Silahkan kasih. Pak Rizky.
Silakan Pak Rizky, kalau ada yang mau nih ditanyakan atau ada hal-hal apa ya lagi yang mungkin ini jadi ada masalah juga di sekolah kita ya Pak Rizky. Nah, bagaimana mungkin tanggapan dari bapak-bapak nih? Baik, perkenalkan Pak, saya Rizky Ripaldi. Saya di sini ngajar guru bimbingan dan konseling. Kebetulan saya dan Ibu Edi juga kami tim penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah ini. Benar. Nah, jadi di lingkungan sekolah ini makanya kami mengadakan kegiatan dimulai sejak sedini mungkin, yaitu pada saat anak-anak melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kita kan memberikan materi, alhamdulillah dengan kolaborasi bersama pihak kepolisian kita bisa menyelenggarakan hari ini tentang MPLS penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat penting sekali, kolaborasi ini sangat mantap sekali setelah kita lakukan tadi. Anak-anak mengetahui yang awalnya tidak mengetahui Bu Epi ya, apa itu bentuk kekerasan seperti apa, sekarang sudah mulai mengetahui. Iya, benar sekali ya Pak Rizky. Karena Pak banyak sekali anak-anak ini yang belum memahami arti kekerasan itu. Jadi banyak Pak anak-anak nih yang ngertinya kekerasan itu yang bentuknya itu fisik, ya, seperti seperti yang disakiti atau dipukul. Jadi mereka belum memahami yang arti misalnya seperti kekerasan seksual. Nah, contohnya Pak seperti mengirimkan stiker yang tidak senonoh kepada temannya atau stiker-stiker yang jorok seperti itu atau mengirimkan rekaman suara yang mungkin itu mengganggu temannya ya Pak. Menurut Bapak nih dari yang tindak kekerasan itu yang pernah Bapak mungkin temui di sekolah, ada nggak nih Pak yang bentuk-bentuk kekerasan dari fisik, psikis atau seksual yang pernah Bapak tangani atau pernah ada laporan gitu Pak? Jadi kita berbagi ya Pak. Nah di situ silakan Pak. Jadi terima kasih. Memang kami dari pihak kepolisian khususnya Polsek TW Tengah sudah beberapa kali menerima pengaduan dari pihak sekolah khususnya. Jadi kita berusaha mempertemukan kedua belah pihak. Kita pertemukan kedua belah pihak, baik dari wali, orang tua maupun pihak sekolah. Jadi kita pertemukan, kita ajak mediasi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan harapan permasalahan tersebut tidak akan menyebar kemana-mana pertama itu, dan permasalahan tersebut juga tidak akan terjadi lagi di sekolahan yang kita sudah laksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini tadi MPLS dengan tujuan supaya kita mencegah tidak terjadinya juga peristiwa-peristiwa ataupun mau kejadian yang ada di sekolah, khususnya merupakan kenakalan-kenakalan anak-anak sekolah remaja yang masa usianya sudah menginjak remaja ataupun berpikirnya sudah mulai meningkat, mungkin itu. Terima kasih. Iya, benar, setuju sekali Pak. Jadi harus ada pencegahan dulu ya Pak. Kalaupun itu terjadi, penanganannya tadi mungkin kata Bapak dengan cara kekeluargaan dulu dipertemukan kedua belah pihak ya Pak. Iya. Oke, setuju sekali Pak. Terus gini Pak, nih mungkin nih anak-anak juga sering tanya-tanya juga ya Pak. Kadang ada mereka menemui tindakan-tindakan kekerasan. Terus mereka itu merasa takut Pak untuk bercerita dengan guru atau dengan orang yang lebih tua dari mereka. Nah jadi mungkin dari Bapak Rahman ya, saya minta pendapatnya bagaimana Pak supaya anak-anak ini timbul rasa keberaniannya, tidak takut lagi untuk bercerita atau menyampaikan pendapat juga apabila mereka menemui tidak hanya di dirinya sendiri maupun mereka mungkin melihat gitu menemui temannya, jadi mereka tidak takut untuk melaporkannya, begitu Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita perhatikan anak tersebut, bagaimana kesehariannya, dan pada saat dia ada masalah, bagaimana dia menyikapi, apakah dia orangnya murung atau bagaimana, tidak bergaul dengan temannya, itu kita bisa memperhatikan. Mungkin dari situ ibu gurunya bisa mendekati apa masalahnya. Nanti kita bawa ke ruangan pribadi lah maksudnya, atau di tertutup ruangan ya tertutup Pak. untuk mendengarkan informasi apa yang disampaikan oleh anak tersebut, karena mungkin kalau di luar mungkin malu atau takut diketahui orang, mungkin itu. Iya, benar. Jadi
misalnya ada anak itu kita observasi Pak ya, misalnya dia sebelumnya ceria, senang, tiba-tiba terlihat murung. Jadi kita sebagai guru harus jemput bola, jangan menunggu anak-anak lapor gitu Pak ya. Jadi kita observasi terlebih dahulu, terus agar dia nyaman berbicara, terbuka, kita bawa ke ruangan. Misalnya kayak di ruang BK seperti ini kan, kita bawa ke ruangan apa sih permasalahan gitu. Iya. Mantap sekali dari Bapak. Iya, keren sekali ya Pak. Nah, jadi anak-anak apabila kalian menemui tindakan kekerasan ya Pak, tadi sudah dijelaskan juga tindakan kekerasan itu bentuknya macam-macam ya anak-anak. Jadi kalian jangan takut untuk melaporkannya Pak dengan mungkin bercerita dengan teman atau mungkin langsung dengan guru, dan kita pun Bapak Ibu di sini juga perlu ya Pak menemukan atau mengidentifikasi mungkin anak-anak yang terlihat berubah suasana hatinya. Nah, oke itu. Terus Pak Rizky mungkin ada lagi nih. Ya, mungkin untuk para peserta didik apabila ada menemukan, tidak perlu kita jadi korban ya Pak, kita jadi saksi pun harus melaporkan tindak kekerasan. Nah, kalau kami di SMP 9 ini Pak, kami sudah memfasilitasinya, yaitu kami juga membuat layanan pengaduan di website sekolah kami. Nanti bisa ada kita cantumkan di bawah link website pengaduan kami. Di situ langsung terhubung ke EPI atau saya langsung. Jadi anak-anak kan biasanya kadang berani langsung tatap, mereka ada bercerita bisa secara langsung atau secara chat tertulis. Jadi mungkin lebih berani secara chat. Jadi kami adakan juga untuk layanan pengaduan Bu ya, melalui website sekolah kami seperti itu. Benar sekali. Jadi ingat ya anak-anak, apabila kalian menemui ada tindakan kekerasan atau kalian yang mendapatkan tindak kekerasan yang tidak mengenakan, nanti nih kita ya pihak sekolah ada layanan pengaduannya. Jadi kalau kalian takut berbicara langsung atau bercerita, kalian bisa mengirimkannya via chat WhatsApp. Nanti ada nomornya ya Pak Rizky. Nanti bisa tertera ya di bawah sini ya Pak Rizky. Nah, terus Pak, ini terima kasih sekali. Mungkin ada nih hal yang mungkin saya ini kan juga punya anak ya Pak. Nah, kadang ya Pak kita itu tidak tahu tadi kan takut untuk bercerita. Nah, lalu anak-anak tersebut kan perlu kita bekali juga ya Pak, supaya mereka berani pada saat ada tindakan kekerasan tersebut, mereka harus berani, boleh itu mengatakan tidak atau boleh dengan pembelaan diri seperti apa. Nah, ini dari bapak-bapak, adakah nih saran-sarannya untuk anak-anak apabila mereka menemui tindak kekerasan di diri mereka, adakah caranya nih Pak supaya bisa mempertahankan diri atau cara supaya mereka lepas dari kekerasan tersebut? Ya, terima kasih. Jadi kita sebagai orang tua, baik orang tua kandung, wali apapun, orang tua guru di sekolah. Iya. Jadi kita harapkan untuk bekal anak-anak nanti supaya kita terbebas dari kekerasan-kekerasan tersebut, salah satunya adalah kita mencari orang terdekat dari kita, salah satunya. Orang yang terdekat dari anak-anak itu siapa? Kalau untuk mengadukan mungkin ke orang tuanya takut, malu, mungkin siapa yang terdekat dari anak-anak kita? Seandainya itu memang terjadi ada kekerasan dalam dirinya kan, mungkin lebih dekat dengan bapaknya atau mungkin dengan tantenya, dengan omnya, ya silakan. Pokoknya yang terdekat dari dia siapa? Mungkin kalau dengan orang tuanya bisa merasa malu, mungkin dengan orang terdekat dari dia, supaya dia bisa menjelaskan suatu saat ada terjadi kekerasan, dia bisa mengutarakan sebelum nanti disampaikan ke pihak yang berwajib. Terima kasih. Betul sekali dari Bapak tadi Pak ya, bahwa pihak yang terdekat bukan cuman orang dewasa saja, mungkin dia nyaman bicara dengan sahabatnya gitu ya Pak ya. Jadi sahabatnya nanti yang bisa melaporkan ke orang dewasa atau ke guru misalnya ada tindakan kekerasan. Dengan begini juga ya Pak ya, misalnya ada tindakan kekerasan yang orangnya emang punya power atau punya tenaga di lingkungannya, nah baru bisa laporkan ke pihak kepolisian seperti itu Pak ya. Nah, ya. Itu. Oke, ada lagi Pak yang ingin disampaikan nih yang mungkin menurut Bapak nih penting untuk anak-anak ketahui, misalkan mereka nih dapat tindakan kekerasan, di saat itu apa yang harus mereka lakukan? Misalnya nih ada temannya yang entah itu membuli ya Pak, atau misalkan seperti memalak,
meminta uang, memberikan ancaman. Nah, anak tersebut kan mungkin yang pertama takut, cuman kan mereka harus punya dulu ada bekal lah dalam dirinya, bagaimana cara mereka melawannya gitu. Ada nggak Pak? Ya, terima kasih. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, kami sampaikan tadi, bahwa pencegahannya seandainya suatu saat itu terjadi, secepatnya kedua belah pihak harus kita ambil tindakan, dalam arti kita panggil, mungkin apabila terjadi di lingkungan sekolah secepatnya aja, dari pihak sekolah, mungkin dari kepala sekolah atau dari guru BP bisa memberikan arahan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar atau salah dan bisa mengganggu orang lain. Jadi secepatnya, jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut, apalagi nanti timbul kedengaran di luar sekolah. Ya mungkin itu. Iya. Kalau dari Bapak, silakan Pak. Mungkin dari saya harus berani sebenarnya, harus berani melawan. Melawan dengan cara bukan fisik. Iya. Melawan pokoknya saya tidak mau gitu aja. Iya. Jangan diam Pak ya. Jangan diam, saya tidak mau terus ditinggalkan. Iya. Itu yang paling penting. Iya, benar sekali. Minimal kita orang tua membekali anak dengan berani dulu berkata tidak ya Pak, apabila itu tidak menyenangkan. Jadi harus berani kalau kita memang tidak suka atau itu mungkin tindakannya tidak menyenangkan untuk kalian ya anak-anak, kita harus berani dulu berkata tidak. Kalau kita mampu melawan, kita lawan ya Pak, bukan berarti kita mau menyakiti, tapi kita membela diri ya Pak, boleh kan Pak? Nah, kalau dengan melapor kan itu melawan. benar sekali. Jadi kalau kita bisa terbebas dulu dari tindakan kekerasan terus langsung melapor ya Pak, itu yang paling penting juga. Benar sekali. Nah, anak-anak perlu diingat ya apa yang sudah disampaikan oleh tadi Bapak Tugino, Pak Rahman ya, terus juga dengan Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kita dengan adanya tindakan kekerasan itu kita harus berani ya Pak Rizky, berani dulu, berani berkata tidak, berani melawan dan berani membela diri kita dan melaporkannya. Itu yang paling penting ya Pak. Oke, ada lagi Pak mungkin saran-saran nih untuk anak didik kita ya Pak, karena kan mereka ini dalam masa-masa transisi, masih antara anak-anak ke ABG remaja ya Pak. Nah mungkin ada Pak yang ingin disampaikan dalam mungkin supaya mereka ini ya pesan-pesan. Nah, mungkin saran saya yang terakhir ini, saya mengharapkan apalagi ini anak-anak baru masuk khususnya, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus selalu mendampingi dan mengawasi. Pertama itu, yang keduanya peran serta orang tua dalam kegiatan belajar mengajar juga bisa kita bekerja sama, karena pengawasan dari sekolah sebatas jam sekolah, tapi kalau sudah di luar jam sekolah itu adalah tanggung jawab orang tua. Terima kasih. Iya, benar sekali. Kalau dari Pak Rahman, silakan Pak Rahman closing statementnya. Cukup ya Pak Rahman. Dari Pak Rizky, silakan Pak Rizky closing statementnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan tadi, kita harus lawan segala bentuk kekerasan. Iya. Walaupun lebih baik kita mencegah daripada kita harus menangani dulu. Jadi makanya kita sudah melakukan kegiatan di sekolah selama MPLS ini kepada peserta didik baru. Mungkin nanti akan keberlanjutan juga Bu ya. Benar. Kita di kelas 8, kelas 9 juga penting untuk mendapatkan materi yang sudah disampaikan oleh dari pihak kepolisian maupun tim PPKSP tadi. Benar. Jangan takut melaporkan. Kita sudah menyediakan layanan pelaporan melalui media sosial atau secara langsung lebih baik. Iya, benar sekali. Jadi harus kita lawan ya kalau ada tindak kekerasan. Jangan terjadi pada tidak hanya yang terjadi pada diri kita, semoga juga terhindar ya Pak kita dari tindak kekerasan. Tapi kita harus berani juga nanti melaporkan apabila orang-orang terdekat kita mendapatkan tindak kekerasan ya anak-anak. Dan juga kalian jangan takut untuk mengungkapkan ya baik itu perasaan kalian atau ketidaknyamanan kalian kepada orang-orang terdekat kalian ya. Itu ya Pak. Oke, bagaimana Pak Rizky? Kita tutup saja ya. Iya, semoga podcast kita hari ini bermanfaat ya untuk kita semua, untuk kalian ya, untuk yang pasti juga nih untuk dunia pendidikan. Oke, Bapak Rizky bagaimana? Ya, silakan boleh ditutup. Karena mungkin Bapak-bapak juga banyak aktivitas ya. Terima kasih sekali ya Bapak sudah membersamai kami di sini, memberikan banyak ilmu juga, terus juga memberikan apa ya, banyak masukan-masukan, saran-saran untuk kami pihak sekolah juga. Semoga karena selama ini kan kita sering berkolaborasi juga sama Pak Tugino ini ya.
penanaman pohon juga Benar. kemarin. Iya, terima kasih sekali Bapak untuk kolaborasinya juga ya Pak. Semoga kita diberikan kesehatan ya, Amin. agar kita bisa bertemu lagi ya Pak. Oke, kita tutup ya podcast kita hari ini. Semangat terus. Nanti bertemu lagi dengan Bapak Rizky, Ibu Evi, dan juga nanti mudah-mudahan Bapak bersedia lagi ya Pak hadir ke podcast kami. Oke, sebagai narasumber. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.